Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan tentunya salam budaya. Poro kadang yang saya cintai, kali ini saya akan meneruskan untuk membahas tentang nyantrik saya kepada Ki Mulyanto Mangkudarsono. Kalau dulu pernah aku bahas masalah kepraan, imajiner, dan saya diajari sabet juga imajiner. Kali ini akan saya jelaskan mengenai apa itu sabet dan bagaimana Ki Mulyanto mengajarkan sabet itu kepada saya. Baik, pengertian sabet kalau di dalam pedalangan, di dalam pakliran Ringgit Purwo, semua gerak wayang yang ada di kelir maupun yang tidak terjadi di atas kelir itu dinamakan sabet, termasuk dalam kelompok sabet. Sabet sendiri terdiri dari beberapa gerakan. Ada gerakan wayang perang, itu juga yang umum disebut sabet. Tapi sebenarnya sabet ini meliputi dari bedolan, bedol wayang dari gedebok, kemudian wayang melaku, melampah, wayang berjalan, itu juga sabet, wayang terbang, dan segala bentuk gerak wayang yang ada di kelir maupun yang di luar kelir yang masih dipegang dalang, ketika wayang masih dipegang dalang itu termasuk sabet. Jadi sabet tidak melulu menunjukkan bahwa perang, wayang itu harus perang, itu bukan. Jadi sabet semua gerakan yang terjadi di kelir maupun di kanan kiri eblek, tangan dalang, ditutup kotak maupun di kotak, itu sebenarnya masuk kategori sabet. Sabet sendiri ketika saya menyantrik di Ki Mulyanto Mangkudarsono dari Ngundaan Gundang Sragen, saya selama meladeni beliau menjadi penyumping juga tidak pernah diajarin sabet secara langsung oleh Ki Mulyanto. Misalnya, bang, perapatan iki ngene, carane ngantem ngene, secara langsung dipraktekkan dengan wayang tidak. Tapi yang saya ingat, beliau menegur saya ketika saya memegang wayang dan mencoba wayang kiri memukul wayang kanan, dengan memukul kayak DS. Itu sudah langsung, Pak Mulyanto, nek cara kene ora ngono kuwi, Bang. Nek cara kene ngono kuwi ya ora salah ning kurang mantep, kurang pas. Nek apa? Nek jotoske wayang kuwi aja dinggeng. Geng itu artinya jangan ditahan. Lah pripun Mas? Yo los wae, pokoknya los. Des. Los. Jangan ditahan. Kalau tebakan yang ditahan itu ini gaya Solonan, Klaten, ini ditahan. Des, yang penting kesannya wayang itu ngantem, meskipun wayangnya tidak bersentuhan, boneka wayang sendiri sama sekali tidak bersentuhan. Itu kalau di daerah Klaten, di daerah Solo, saking hati-hatinya, saking menghormati wayang supaya tidak rusak. Sabetan ini hanya kesannya ngantem, padahal sebenarnya tidak kena betul terhadap wayangnya yang diadu. Kok ngaten Mas? Iya, nek ibarat kowe negor wit gedang nganggo parang kuwi los,
Jadi jeleng sepisan dadi los. Nek kowe nebang pisang ya jeleng kuwi mesti wis kudu rubuh gedange. Lah sakmono uga sabetan wayang. Nek kowe ngantem apapun lah, tebakan, apa prapatan, jeblusan, tendangan, kabeh kudu los. Dadi ora enak sing ditahan. Des, des, des. Itu yang akhirnya selalu saya ingat dan saya cocokkan dengan sabetan gayang Gondangan Pak Supir, Mas Aji Mulyanto, Mas Agung. Itu saya lihat memang los, tidak ada yang ditahan. Itu yang pernah saya dengar langsung dari beliau, Mas Mulyanto. Yang kedua, saya diajarin sabet tapi tidak dengan wayang. Ini juga menurut saya sangat aneh, teknik beliau untuk mengajari atau mendasari seseorang untuk memegang wayang. Jadi kita tidak boleh memegang wayang langsung, wayang yang sudah jadi, tapi saya disuruh megang gapit dan tuding. Gapit itu tangkainya garan wayang. Nah, kalau tuding itu yang biasanya dikenakan di tangan wayang supaya mudah digerakkan, itu tuding atau cempurit. Nah, Mas Mulyanto membagikan saya satu buah gapit wayang dan 2 tuding. Nah, jadi ada 3, 1 gapit wayang yang besar, kemudian ada 2 lagi tuding. Nah, niki kangge napa, Mas? Iki nggone latihan. Loh, latihan pripun? Latihan wayang, latihan sabet. Nek kowe arep dadi dalang, arep latihan sabet, dasare iki sik. Lah, pripun iki? Ya wis kuwi nggone dolanan. Cekelen, plinter-plinterin tangan kiwa, tangan tengen. Pindah-pindahan antarane tuding ki yang mburi, yang ngarep, samping. Ini kudu tanganmu kudu atul sik. Jadi saya juga heran ini kenapa kita mau belajar sabet kok malah dikasih gapit sama tuding doang gitu. Saya juga bingung. Ini saya mau belajar sabet wayang apa suruh belajar kungfu ini. Jadi tangan itu harus terlatih melintir tuding dan gapit secara bergantian. Tuding dan gapit ini nggak ada wayangnya, hanya tuding dan gapit polosan. Kalau kita beli gapit dari kuel, ya itu udah langsung kita mainin aja gapit tanpa ada wayangnya, lintar pintir. Bener seperti kita belajar kungfu, melintiri gapit. Ternyata dari cara menguasai tuding dan gapit wayang yang tidak ada wayangnya ini, kita dituntut dengan tidak sadar nanti akan atul terhadap pergerakan gapit dan tuding itu sendiri. Dan ketika nanti ini sebenarnya sangat sulit, nggak ada wayangnya tapi kita hanya memainkan tuding dan gapit, ini sangat sulit. Tapi nanti setelah ini atul dan kita memainkan wayang yang sudah ada tuding dan gapitnya, ini penguasaan cepengan terhadap tuding dan gapit ini sudah selesai. Artinya sudah terlatih. Kita sudah punya bekal, kita sudah atul dengan pergerakan gapit dan tuding tersebut. Jadi ketika kita sudah main gapit dan tuding yang sudah dipasangkan ke wayangnya, ini akan terlihat lebih mudah lagi untuk kita menggerakkan wayang. Ini teknik yang memang unik dan saya belum pernah diajarkan oleh dalang lain selain Mas Mulyanto. Yaitu tadi saya ngikut mendalang, menjadi penyumping,
kemudian kesehariannya juga ada di sana nungguin natah Mas Mulyanto, natah wayang segala macam, tapi saya nggak pernah diajarin sabetan wayang. Jadi ngajarinya ya cuman sekedar kita melihat melihat sabetan Ki Mulyanto ketika beliau mendalang. Dan uniknya ya itu, saya hanya dikasih saran untuk belajar menguasai gabit dan tuding tanpa wayang. Namun kalau ini sebenarnya dilatih gerak refleks wayang dan tuding gabit ini mau mencar kemana, sebenarnya tangan kita sudah dan jari-jari kita sudah bisa mengatasi. Ini sebenarnya keterlatihan kita setiap hari. Ini yang mungkin unik, tapi perlu teman-teman dan adik-adik calon dalang coba sehari-hari itu megang lintar-lintir gabit wayang dulu. Kalau sudah ada wayangnya terlihat sangat mudah. Saya juga pernah diajarin Pak Mantep untuk abur-aburan Gathotkaca, antara tuding dan gabit itu tidak boleh pisah. Ketika Gathotkaca ini harus muter kemana, harus misalnya fungsinya untuk samberan, untuk terbang segala macam, ini sudah tidak kerepotan lagi. Wayangnya tetap rapat, wayangnya tetap menghadap ke arah semula, meskipun dia diputar berapa kali, tapi tangan tidak ikut nekuk, tapi wayangnya yang kita putar. Banyak kalau wayangnya mau nendang ke sana, tangan dalangnya harus mengikuti nekuk, begitu tidak. Tapi ya tadi, hasil dari penguasaan tuding dan gabit ini sangat penting untuk menghasilkan teknik-teknik memutar, menendang, wayang terbang segala macam. Ini sangat penting. Dan saya rasa memang iya, kita juga berlatih wayang tidak hanya sekedar harus tahu sabetan yang sudah jadi, kita menirukan sekaran sabetan yang sudah jadi, tapi mulai dari dasarnya harus kita pelajari, kita tahu tangan kita, kaki kita persiapkan supaya antara kaki dan tangan nanti sinkron. Jangan kan tangannya terampil tapi keprakaannya jadi nggak terampil, dalam hal ini lemah, tidak mendukung apa yang dihasilkan oleh tangan di clear. Ini saya kira saling berhubungan antara melatih kemampuan tangan dan kemampuan kaki, sehingga ada refleks yang bagus ketika apa yang dihasilkan tangan di clear, otomatis akan diiringi oleh refleks gerakan kaki yang memang sudah terlatih. Ini sangat penting. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak saya, teman-teman yang mulai belajar dalang, pengalaman ini coba dipraktekkan dulu. Nanti hasilnya akan terlihat ketika misalnya Anda latih dari mulai masih dalang anak-anak, nanti ketika menjadi dalang remaja dan dalang yang dewasa akan sangat kelihatan hasilnya. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.